Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radhiyallahu ankum wa an walidina wa an masyayikhina wa an muslimina ajma'in. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumina jami'an fi darina amin ila an qala qad waradat, sungguh telah datang fil ulama'i, di dalam menjelaskan tentang ulama as-su'i yang buruk. Apa yang datang? Apa tasdidatun, apa keterangan-keterangan yang keras, adimatun yang sangat, dalat yang menunjukkan apa tasdidatun adimah ala annahum, atas bahwasanya ulama usu itu asyaddul khalqi, itu paling parah-parahnya makhluk, apanya adzaban, apanya siksaannya yaumal qiyamati, di hari kiamat. Dan banyak riwayat ancaman yang menjelaskan tentang siksaan yang paling berat atas seorang makhluk, itu adalah siksaan atas ulama yang ulama yang buruk. Faminal muhimmatil azimah, dan itu termasuk faminal muhimmati, dan itu termasuk tasdidat, faminal muhimmati, dan itu termasuk hal yang sangat penting, al-azimati, yang agung, ma'rifatul alamati, adapun mengetahui tanda-tanda, ma'rifatul alamati, adapun mengetahui tanda-tanda, al-fariqati, yang membedakan baina ulama'id dunya, di antara ulama dunia, wa ulama'il akhirati, dan ulama akhirat. Inti kitab inti mana? Kitab inti mana? Hah? Ambil kitab. Hati. Hah? Siapa lagi yang belum punya kitab? Inti bisa nulis. Hah? Masa nggak bisa nulis? Bahasa Indonesia bisa? Ya, nulis. Hah? Ayo ambilkan kitab. Abi nggak mau belajar, nggak bawa kitab. Inti makan nggak pakai apa-apa, gimana? Perang nggak bawa pedang, gimana? Man lam yahsul kitab. Siapa yang belum punya kitab lagi? Kok belajar nggak bawa kitab? Wa na'ni bi ulama'id dunya, wa na'ni, dan kami bermaksud bi ulama'id dunya, dengan ulama dunia itu. Ulama as-su, yang kami maksud ulama dunia ini adalah ulama usu, ulama yang buruk. Alladzina, badalnya ulama su, alladzina, yaitu para ulama, qasduhum, yang adapun tujuannya ulama, minal ilmi, dari ilmu, itu at-tana'umu, itu merasa enak-enakan, bidunya, dengan dunia, wa tawassulu, dan bisa sampai ilal jahi, ke kedudukan, wal manzilati, maksudnya kedudukan, inda ahliha, di sisi ahli dunia. Yang dimaksudkan ulama su di sini adalah ulama dunia. Siapa mereka? Yaitu ulama ya alladzina qasduhum minal ilmi at-tana'um bid-dunya. Ya Allah. Jadi yang menjadi tujuan orang alim yang kayak ini, yang disebut sebagai ulama dunia itu, kayak apa? Dengan ilmu dia bisa enak-enakan. Enak-enakan. Bisa numpuk duit, tabungan banyak, rumahnya mewah, mobilnya mewah, ya kan? Jadi bergelimang harta, nggak merasakan pahitnya perjuangan, tuh nggak ada. Ya, tandanya apa? Orang kayak gitu diundang, kalau nggak ada amplopnya kayak gimana gitu. Amplopnya kok kurang gimana gitu. Itu bahaya. Makanya hati-hati ya santri, jangan ada tujuan kayak itu. Oh enak ya, jadi ustadz ceramah terkenal di mana-mana, viral, nanti baru viral sedikit rumahnya gedong udah tuh, rumahnya mewah,
viral sebentar langsung mobilnya mewah, dan merasa nikmat gitu, nggak beban dengan yang seperti itu. Nah ini muskilah. Makanya Abi nggak suka alumni Anwaha, santri Anwaha jadi penceramah. Pokok Abi suka kalian berdakwah. Kok misalkan kalian dakwah dengan ceramah, ya hati-hati, jaga hati aja gitu ya. Jangan malah ketahuan nanti alumni Anwaha ada tarifnya. Jadi punya kartu nama, tulisan di kartu nama siapa? Muhammad Yuda. Ya. Bapak undangan hubungi nomor ini. Ya, tarif sesuaikan dengan jarak. Emang apa emang? Kayak Gojek aja ente. Ya Allah, macam-macam. Diundang orang dai guru Muhammad Yuda, diundang di Jakarta, tolong ya pesawatnya ini, hotelnya nanti gini, jemputannya harus gini. Kalau nggak gini, anak nggak mau. Wallah, ketahu gitu, nanti Ahmad Fadlatur Rahman bagian tempeleng, ya, ditempeleng Yudanya itu. Ya Allah, nikmat, ngerasa senang gitu. Itu ujian ya abnai, hada mihnah, masya Allah itu. Ujian beratnya seorang dai itu ketika ceramah. Makanya sudah ente keluar dari pondok ngajar, buka TPA ngajar, sudah ngajar di anak-anak kecil ente ngajar. Kok misalkan nanti subhanallah Allah takdirkan ente bisa punya pondok, ya udah urusi santri, ya kan? Kok misalkan ada orang minta ente ceramah, ya sudah nggak usah mengharap amplop. Gimana caranya? Ya ente pinter-pinter jaga hati, gimana caranya ente supaya nggak mengharapkan itu gitu loh. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih alhamdulillah, ente nggak dilempari batu sama orang gitu. Jadi itu manhaj guru-guru kita kayak itu. Kata orang Tarim ada istilah nahnu la nas'al. Kami yang pertama la nas'al, kami nggak minta, kami nggak pernah minta. Jadi jangan minta. Diundang ceramah, yang undang ngomong, guru kalau ngundang pian berapa? Oh, kada mahal. Ya, pokok di luar bensin, ya 5 juta lah itu. Di luar bensin. Astagfirullah. Kita manhaj masyayikh kita la nas'al. Kita nggak minta. La nas'al artinya kami nggak pernah minta. Yang kedua, wala narut. Tapi kalau dikasih nggak nolak. La nas'al, kami nggak pernah minta. Yang kedua, la narut. Tapi kalau dikasih nggak pernah nolak. Nggak pernah nolak. Tapi yang ketiga, wala naddakhir. Kami nggak pernah nyimpen. Inti jadi penceramah, diundang kemana-mana. Pesan Abi yang pertama, jangan narget, jangan matokin harga. Oh, ana nih ceramah ana enak loh. Kalau ngundang ana, ya biasanya 10, tapi buat antum, buat pian 5 juta aja. Nah ini kurang ajar nih dai kayak gitu. La nas'al, jangan pernah minta, jangan pernah menyebutkan nominal. Kalau ada orang nanya, berapa ngundang pian guru? Masya Allah, alhamdulillah ulun sudah pian undang, ulun arai udah. Himung dah ulun pian undang. Masya Allah, Rasulullah dulu nggak pernah diundang. Sidin datang malah dilempari batu. Pian datang mengundang ulun, Masya Allah, alhamdulillah ulun akan datang insya Allah. Kayak gitu, jangan. Berapa guru kalau ngundang pian? Nah, hitung aja seorang. Dari sini ke, misalkan ke Kuaro berapa kira-kira? Oh, dari sini ke Kuharo 100 kilo. Nah, pian hitung bensin pertama baru naik ini. Jadi patokannya juga harus ini kurang ajar dai kayak gitu. Enggak, wallah Habib enggak ridho dengan kalian kalau kalian seperti itu. Sudah, kita pakai manhaj ulama Tarim. Nahnu la nas'al. Kita enggak pernah minta. Wala narud. Pokok jangan la nas'al itu jangan minta. Jangan minta. Atau misalkan minta, tolong, adakah tempat bisa ulun ceramah di situ? Lumayan lah nanti, ya bisa ongkos apalah jalan-jalan, lumayan loh. Kok ceramah diidentikan dengan ini gitu? Ya, jadi minta diundang dengan harapan dapat ini, bukan menawarkan. Bisakah, adakah ulun mau
kita saling menasihati dalam kebaikan. Ini enggak. Adakah tempat bisa ceramah? Adakah bisa ceramah lumayan nanti dapat amplop? Nah, ini kan berarti yang dicari itu. Lahnu qaumun la nas'al. Kita ini sekelompok orang yang enggak pernah minta. Jangan minta. Wala narut. Tapi yang kedua, kami kalau dikasih enggak pernah nolak. Alhamdulillah. Nah, terima. Tapi ingat setelah diterima, wala naddakhir. Kita ini enggak pernah nabung. Habib punya rekening BCA, lihat rekening BCA. Saldo berapa? 100.000. Yang penting hidup rekeningnya. Rekening apa lagi? BRI sama kayak gitu nasibnya. Rekening BSI sama kayak itu nasibnya. Kenapa? Gimana mau nabung? Tukang ini esok bayaran ini, bayaran ini. Kenapa seperti ini? Karena kita mengikuti guru-guru kita. Nahnu qaumun la nas'al wala narud wala naddakhir. Diingat-ingat, jangan pernah minta, jangan pernah nolak, tapi juga jangan pernah menyimpan. Seorang dai terkenal, ditulis di statusnya, alhamdulillah, nikmat dari Allah, rekening nolnya sudah 9. Allah, nolnya sudah 9, artinya berarti tabungannya sudah lebih 1 M. Ya Allah, nahnu qaumun la nas'al wa la narud wa la naddakhir. Diingat-ingat. Apa yang pertama? La nas'al. Yang kedua, wa la narud. Radda yaruddu, menolak. Yang ketiga, wa la naddakhir. Apa artinya? Enggak pernah nyimpan. Jangan nyimpan duit kok disimpan. Inti punya pondok, inti gunakan untuk pondok inti. Inti lagi bangun madrasah, gunakan untuk itu. Kok inti enggak lagi bangun, cari itu teman-teman inti. Misalkan Yuda jadi dai terkenal, guru terkenal, duitnya banyak sekali ceramah. Padahal dia enggak pernah minta, tapi orang ngasih 10, kadang 15, kadang 20 juta. Sehari undangan 5, ya, inti kalikan 10 kali 5, 50 juta sehari. Setiap hari 1 bulan berapa miliar itu? Berapa ratus juta dia dapat. Melihat temannya kayak Idris ini wajah-wajah fakir ya. Ghazali, Syafi'i, Syafi'i lagi bangun ma'had ya. Ghazali juga lagi bangun ma'had, Idris juga lagi bangun ma'had. Ya Allah, harimnya lagi sakit mau melahirkan enggak punya fulus, Sudah kata Yuda, ta'al ya Syafi'i, ta'al rekening ente. Wallah anak dapat rezeki, kirim sedikit ya Syafi'i. Sedikit kirim berapa? 200 juta. Insyaallah untuk pondok ente. Ghazali ente lagi bangun pondok juga. Allah miskin ente. Nih, mana rekening ente? Kirim sama Yuda. Berapa? Ente mau bangun apa? Masjid. Kurang berapa? 1 M. Ya udah ini anak kirim 500 dulu. Minggu depan anak kirim lagi 500. Idris ente kif halak? Wallah ente. Enggak apa-apa, jadi doa aminkan ya. Amin. Tapi jangan yang miskin-miskin diaminkan jangan. Khalas yang Yuda itu tadi, Masya Allah. Jadi kayak gitu. Abi punya teman, kita punya teman, dia nggak punya pondok, wah terkenal di daerahnya, dia terkenal ceramah di mana-mana, ngomong sama anak, ya Ustaz, Allah, anak afwan nggak bisa bantu antum, anak seandainya nggak ini, anak pengen juga ikut-ikutan. Akhirnya, wallah, anak nanya ke teman anak, maksudnya apa ini? Ternyata dia itu setiap dapat amplop, nanti ada dia nyuruh orang, ini tolong kirimkan ke itu teman anak lagi bangun. Ini tolong itu kirimkan ke masjid itu. Karena dia nggak lagi bangun apa-apa, gitu. Kata temannya, teman anak, teman Abi ini, dia punya prinsip yaitu tadi nggak mau nyimpen. Takut nanti kalau tabungan kebanyakan gimana? Sepokok cukup buat dia dan beberapa istrinya. Masya Allah. Halas yakfi. Itu ajib dah tuh, sepokok cukup buat dia, nah, gitu. Yuda, paham tak ya Yuda? Yuda kayak gitu nanti. Masya Allah. Amin apanya inti? Masya Allah. Jadi rahat kayak gitu itu senang ya kan? Melihat kayak gitu kita gibtoh gitu loh. Kita gibtoh. Dia Masya Allah semangat. Dia nggak punya pondok, tapi bantu orang-orang yang lagi bangun pondok. Dia nggak sedang bangun masjid, itu masjid-masjid dibantu.
Dan semoga kita bisa termasuk orang-orang yang seperti itu. Jadi dakwah itu dakwah itu jangan inti dakwah hanya terlintas dakwah berarti ceramah, enggak. Pokok Abi pesan sama kalian dimanapun aina ma kuntum, kalian harus benar-benar berusaha untuk berjuang dimanapun dengan apa yang kalian miliki. Ini jangan sampai salah niat belajar, pingin senang-senang dengan ini dengan itulah. Wa tawassul ilal jah, pingin bisa sampai kepada suatu kedudukan di sisi manusia ya, bukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal manzila 'inda ahliha, dan pingin punya kedudukan 'inda ahli dunia. Pingin dihormati pejabat, pingin dihormati orang-orang kaya dengan ilmunya. Jangan seperti itu. Wallah hadhihi fitnah. Ini fitnah yang luar biasa. Kita pakai manhajnya Imam Haddad. Beliau tidak pernah akan menyampaikan suatu nasihat kecuali beliau meyakinkan bahwasanya diri beliau adalah orang yang paling hina di antara orang yang hadir. Akhirnya apa? Adakah orang seperti itu kemudian merasa dirinya hebat? Enggak ada. Bahasa Abu Ya Hasan menasihati putra-putra beliau dan untuk kita semuanya murid-muridnya beliau. Apa kata beliau? Selamanya kita tetap nol. Selamanya kita tetap nol. Tahu nol? Ada nilainya nol? Enggak ada. Sudah kita sampai kapanpun tetap nol. Kita jadi santri nol, nanti keluar dari pondok kok misalkan Allah takdirkan menjadi seorang dai tetap nol. Sudah punya harta banyak tetap nol. Sudah banyak pengikut tetap nol. Sudah banyak jamaah tetap nol. Sudah banyak santri tetap nol. Pokok sampai kapanpun nol. Sampai kapanpun nol. Pokok bukan siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa. Artinya bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa, tetap nol. Semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mondok karena Allah. Kita bisa dapat ilmu karena Allah. Kita bisa keluar dari pondok menjadi seorang dai karena Allah. Kita bisa buka majelis karena Allah. Kita bisa punya jamaah karena Allah. Kita bisa punya santri karena Allah. Berarti semuanya karena Allah. Dan itu semuanya punya Allah. Kita punya apa? Enggak punya apa-apa. Nol, sifir, zero, nol, ya, sampai kapanpun. Jadi enak. Kita kalau seperti itu enak. Bismillah, mengamalkan nasihat para guru-guru yang mulia. Wal manzilah inda ahliha. Jadi enggak ada kita merasa diri kita punya ilmu. Enggak, kita enggak punya apa-apa. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi adaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Inna asyaddan nasi, sesungguhnya paling berat-beratnya manusia apanya, adaban siksaannya, yaumal qiyamati nanti di hari kiamat, itu alimun, itu orang alim, lam yanfa, yang tidak menjadikan manfaat, hu pada alim, siapa Allahu, Allah, biilmihi, dengan ilmunya alim. Ya Allah, orang yang paling berat siksaannya nanti di hari kiamat adalah orang alim yang enggak manfaat ilmunya. Ya, makanya doanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, minta ilmu yang manfaat. Ya, dan Rasulullah juga berlindung kepada Allah, ya, min ilmin la yanfa', minta berlindung kepada Allah dari ilmu yang kada manfaat. Wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Rasul itu qala, itu bersabda, siapa Rasul, la yakunu, tidak ada siapa almar'u, siapa seseorang itu aliman, itu alim, hatta yakuna, sehingga ada siapa rajul, siapa almar'u, bi ilmihi, dengan ilmunya, almar'u itu amilan, itu mengamalkan ilmunya. Seseorang tidak dikatakan alim sampai dia mengamalkan ilmunya. Walaupun dia hafal semua ilmu, tapi kalau tidak diamalkan maka dia bukan alim. La yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Seseorang tidak bisa dikatakan sebagai orang alim sehingga dia mau dan bisa mengamalkan ilmunya. Makanya terus berusaha
kita berusaha untuk mengamalkan ilmu. Pesan Nabi kemarin waktu liburan apa? Ittaqullah haitsuma kuntum. Dan cara terbaik untuk mengamalkan ilmu adalah taqwallah. Taqwallah. Ya, makanya qasidahnya Habib Umar bin Hafid, khudh yaminan an sabilinna kibina. Terus wattaqillaha ta'ala. Nah, baca itu. Mana tadi lembarannya dibagikan Mbak itu? Hah? Ayo ambil, nanti setelah ini kita baca itu. Baca semuanya, baca. Jangan yang baca satu orang, yang lainnya ngelamun sudah, ya. Belajar kayak gini yang dilamun, ya Allah, mie ayam ya Rob, bakso ya Rob, sosis bakar ya Rob, cemilan-cemilan, wallah inti humumuhum butunuhum. Jangan jadi orang yang pikirannya hanya makanan perut saja yang dipikirkan. Baca semuanya, besok awas. Baca wirid ini yang baca cuma 1-2 orang, yang lainnya ngapain itu? Itu baca qasidah. Kebiasaan salaf selesai tarawih itu baca qasidah. Itu kan sudah habis kasih qasidah itu baca, yang sudah bisa merenungi sambil direnungi, nikmat indah gitu loh. Jangan kayak gitu. Jadi kita terus berusaha untuk bertakwa dimanapun kita berada, dan semoga Allah bantu kita semuanya untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, al-ilmu ilmani. Al-ilmu, adapun ilmu itu ilmani, itu ada 2 ilmu. Ilmun alal lisani, ilmun yang pertama ilmu alal lisani, di lisan, atas lisan. Fadzalika, maka adapun ilmun alal lisan, itu hujjatullahi ta'ala, itu hujjah, argumentasi, dalilnya Allah ala khalqihi, madarat atas makhluknya Allah. Ilmu itu ada 2. Ada ilmu yang di lisan saja, dan ilmu lisan ini, makanya penceramah, Masya Allah, kita diundang ceramah itu kadang tek hati kita, karena kita merasa belum bisa mengamalkan apa yang akan kita sampaikan. Gak disampaikan perlu disampaikan, sampaikan malah jadi tamparan untuk diri kita sendiri. Akhirnya gimana, ya sudahlah, berlindung minta sama Allah agar dibimbing kita punya hati. Jadi jangan sampai ilmu itu hanya di lisan saja, karena kalau ilmu di lisan saja, hujjatullah ta'ala ala khalqi. Hati-hati, Allah nuntut nanti. Inti anak kasih ilmu, kata Allah, inti gunakan untuk apa? Enggak inti amalkan, inti malah ini Allah. Yang kedua, wa ilmun fil qalbi, ilmun di hati. Fadzalika, maka adapun ilmun fil qalb, itu al-ilmun nafi'u, itu ilmu yang bermanfaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhiriz zaman ubbadun juhalun wa ulama'un fusaqun. Yakunu, akan ada, fi akhiriz zamani, itu di akhir zaman. Siapa yang akan ada, kata Rasulullah, siapa? Ubbadun, siapa para ahli ibadah, juhalun, yang bodoh-bodoh. Nanti di akhir zaman akan ada orang-orang ahli ibadah, tapi laisa lahum ilm. Mereka enggak punya ilmu, ibadahnya ikut-ikutan. Ibadahnya Masya Allah, tapi mereka ibadah tanpa ilmu. Sedangkan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang kalau beramal tanpa ilmu enggak diterima itu amalnya. Dan yang kedua, wa ulama'un fusaq, dan ulama-ulama yang fasik. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat kefasikan, ulama-ulama yang fasik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tata'allamul ilma wallahu a'lam.